Chen Qingtian melemparkan Roger kurcaci itu dengan keras, dan Roger memakan sepotong kotoran dan jatuh ke tanah. Kemudian dia menendang pantat Roger dan Roger yang malang itu berbaring ke depan. Berbaring di tanah, merasakan bau kotor tanah, ada genangan kotoran anjing di depan Anda, mengeluarkan wangi yang menggoda. Rasanya terlalu enak, Roger bangkit dengan hati-hati, tidak membiarkan dirinya menyentuh kotoran itu, bau sekali. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin mati? Roger yang marah, diintimidasi satu demi satu, ingin menemukan jalan kembali. Kakak laki-laki di kota Roge, apakah dia tidak tahu malu? Diintimidasi dan dipermalukan oleh orang asing, Roger tidak tahan. Percaya atau tidak, aku menelepon lusinan saudara dengan santai, dan ku beritahu, kota Roge adalah wilayahku, dan saudara-saudaraku ada di seluruh kota Roge. Sebaiknya kamu tidak membuatku marah, jika tidak, kamu akan menyesalinya. Sekarang, segera, berikan uangku, dan aku bisa bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Roger hanya ingin uangnya kembali, dia tidak menginginkan uang Chen Qingtian. Orang ini adalah orang yang keras kepala, dan dia tidak bisa menghadapinya secara langsung. Sedangkan untuk saudara katanya, kentut pun tidak ada. Seri pencuri 3, saya punya banyak saudara, saya tahu kungfu, dan saya punya orang-orang di atas saya. Chen Qingtian mengabaikan kata-katanya, dan menundukkan kepalanya dengan ringan. Panggil saudaramu, aku akan menunggumu di sini. Apakah kamu menginginkan uang atau tidak? Kamu memiliki kehidupan. Bermain nakal, Chen Qingtian adalah seorang profesional, sebut saja. Hubungi saya jika Anda memiliki kemampuan, saya tidak akan pergi, saya akan menunggu Anda. Roger tersipu, dia sudah terlihat jelas, orang ini menggodanya. Jangan malu, apa kamu tidak ingin hidup lagi? Jika kakakku datang, kamu tidak akan bisa pergi meskipun kamu mau. Saya menyarankan Anda untuk bersikap bijaksana, membayar uang dengan patuh, dan jangan kehilangan pertunjukan ketika saatnya tiba. Terus mengintimidasi, Roger hanya ingin uangnya kembali. Persyaratannya diturunkan, uangnya sudah lama terkumpul. Tiba-tiba dia dibawa pergi, dan dia makan dan minum terlalu banyak, uang yang enggan dia keluarkan telah habis. Dia berharap Chen Qingtian punya uang dan bisa mengembalikannya kepadanya. Jangan salah mengira dirimu sendiri, Roger berkata dengan gemetar. Chen Qingtian merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, uang. Saya pasti tidak memilikinya. Anda tahu, saya punya kebiasaan buruk. Saya punya uang di tangan saya, dan saya merasa tidak nyaman jika saya tidak membelanjakan semuanya. Jadi, Anda mengerti. Aku sudah menghabiskan semua uangmu. Anda ingin uang? Tidak, Anda, ekspektasi Roger gagal. Dia benar-benar kehabisan tenaga. Chen Qingtian tidak berbohong jika dia menolak pergi sampai akhir waktu. Baut dari biru, Roger bodoh, pria ini sangat jadi. Tak tersisa 1 sen pun, benar-benar habis semua. Itu uangku, kenapa kamu harus membelanjakan uangku? Kembalikan uangku, brengsek. Roger ingin menangis. Uangnya, semua tabungannya, tidak lagi, saya kembali ke sebelum pembebasan dalam semalam. Semua hilang, dia lemah di lapangan, dia tidak bisa mengalahkan Chen Qingtian. Akan merepotkan Chen Qingtian, bukankah itu berarti menyerahkan kepalanya? Mengapa Anda, itu uangku? Roger yang sedih terus menggumamkan kalimat ini. Uangnya habis, dia merasa tidak nyaman dan ingin menangis. Saya tidak bisa menangis, Chen Qingtian sangat gembira. Ups, Roger kecil benar-benar menangis. Langka, ya ampun, apa yang kulihat, sangat mengejutkan bahwa One Piece di masa depan benar-benar menangisi Bailey kecil. Halo, anak kecil, Roger mendongak, matanya merah. Chen Qingtian berkata, kurcaci kecil, apakah kamu ingin menghasilkan uang? Mata Roger berbinar dan dia mengangguk. Tidak ada seorang pun yang mau menjadi pencuri kecuali terpaksa. Dia hanya bisa hidup seperti ini. Sayangnya aku tidak mau melakukannya. Roger, di masa depan, jangan menjadi pencuri, dasar orang tidak berharga. Chen Qingtian mulai mendidik, jika Anda tidak belajar dengan baik di usia muda, Anda akan belajar menjadi pencuri seperti orang lain, dan keterampilan Anda tidak bagus. Jika keterampilan Anda terungkap, Anda akan kehilangan muka sebagai pencuri. Belajar yang giat belajar, sekarang tugas utamanya adalah belajar, paham?
Roger memandang Chen Qingtian dengan bingung, dia tidak dapat membayangkan orang ini akan mengatakan hal seperti itu. Sangat mengejutkan, saya ingin, tapi saya tidak punya uang. Belajar membutuhkan uang, seperti dia tidak memenuhi syarat untuk belajar. Tidak mudah bagi seorang anak yatim piatu untuk bertahan hidup tanpa orang tuanya. Belajar, sesuatu yang Roger bahkan tidak bisa bayangkan. Dia telah merindukannya, dan telah berfantasi tentangnya. Tapi itu hanya mimpi, bukan, dia harus mencari target setiap hari, mencari domba gemuk, dan biaya makan sebulan. Bukan karena dia tidak mau bekerja, tapi orang lain tidak menginginkannya. Apa yang bisa dilakukan oleh anak yang lebih besar? Tidak ada yang bisa dilakukan selain mencuri, hai. Si kecil itu sengsara, jauh lebih buruk dari Garp. Ada banyak anak yatim piatu di dunia ini, ada lebih banyak bajak laut, dan banyak anak yatim piatu yang lahir. Mereka semua adalah orang-orang miskin. Orang tua meninggal di tangan bajak laut. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan, mereka hanya bisa menunggu untuk dibantai. Di sini, anak kecil, kamu harus belajar dengan baik di masa depan. Chen Qingtian mengeluarkan Bailey dan melemparkannya ke Roger. Berbalik dan pergi dengan anggun, Roger memegang Bailey, tercengang, dan dia gila. Saya punya banyak Bailey, berikan saja saya satu. Dia naik dan menghalangi jalan Chen Qingtian. Apa yang kamu lakukan? Aku akan memberimu uang. Roger dengan marah berkata kepada Chen Qingtian, hanya satu Bailey, kamu mengambil ratusan Bailey, dan kamu hanya memberiku satu. Apakah kamu mengirim pengemis pergi, Roger? Gemetar karena marah, memandang koin emas dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata, orang itu, dia berkulit hitam. Chen Qingtian menggelengkan kepalanya, saya hanya memiliki koin emas terakhir. Apakah Anda menginginkannya? Jangan kembalikan kepada saya. Roger tidak akan memberikan koin emas. Satu hanyalah satu, dan dia juga menginginkannya. Namun, dia tidak akan memudahkan Chen Qingtian. Dia memutuskan untuk mengikuti pria ini sampai dia mengembalikan semua uang itu kepada dirinya sendiri. Hei, jangan ikuti aku. Roger tidak menginginkannya, dia hanya mengikuti. Kemanapun Chen Qingtian pergi, dia mengikutinya. Tak terpisahkan, keduanya berkeliling, dan Roger masih mengikuti. Jika Chen Qingtian tidak pergi, dia tidak akan punya uang, dan jika dia tidak mengikuti Chen Qingtian, akan sulit untuk bertahan hidup. Hei, anak kecil, apakah kamu ingin dipukul? Roger takut mundur, dia takut dipukuli. Tapi, dia tidak akan pergi. Jika kamu tidak membayarku kembali, aku akan mengikutimu sepanjang waktu. Roger mengungkapkan sikapnya, membayar kembali uangnya atau pergi. Chen Qingtian tidak bisa tertawa atau menangis. Roger ini memiliki ketekunan yang baik. Dengan cara ini, keduanya berjalan selama 2 hari. Dalam 2 hari terakhir, Roger mengikuti seluruh prosesnya. Setelah makan dan minum, ikuti Chen Qingtian, apapun yang dilakukan Chen Qingtian, dia mengikutinya. Di hari ketiga, dia masih mengikuti Chen Qingtian. Satu besar dan satu kecil, membentuk gambaran terbaik kota Roge. Saat berjalan di jalan, Chen Qingtian tiba-tiba menoleh, yang mengejutkan Roger. Hei nak, ayo kita bahas. Jangan ikuti aku, bagaimana? Roger menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, dia, Roger, akan mengikutinya seumur hidupnya. Jangan membayar kembali uangnya, terus ikuti saja. Tidak masalah jika dia rusak, Roger ibarat plester kulit anjing yang tidak bisa dihilangkan. Ikuti Chen Qingtian sepanjang waktu, bahkan pergi ke kamar mandi, dia harus mengikuti. Terlalu menjijikkan, keduanya berjalan ke gang, dan Chen Qingtian menatap Roger dengan tangan terlipat. Hei, anak kecil, inilah masalahmu. Tiba-tiba, beberapa anak kecil keluar dari depan dan belakang. Dengan pipa baja di tangan, mereka memblokir Roger dan mereka berdua. Mereka semua tersenyum dan menatap Roger dengan jahat. 1, 2, 3, 4 orang, 4 pemuda kuat itu menatap Roger. Melihat Chen Qingtian di sebelah Roger, mereka tidak peduli. Singkatnya, apakah kamu terkejut melihat mereka? Apakah itu kejutan atau kejutan? Mereka lama mencari Roger, dan akhirnya menemukan kesempatan untuk memblokirnya. Kurcaci kecil ini benar-benar hilang. Apakah dia tidak takut mati? 1 bulan, aku menunggumu selama sebulan penuh, dan kamu benar-benar menghilang untukku.
Katakan padaku, bagaimana cara mengatasinya. Selama Anda masih di Rogue, mereka akan dapat menemukannya. Roger, kali ini, tidak punya tempat tujuan. Dia tersedak air liurnya, dan berkata dengan ketakutan, Saudara Harry, bisakah? Tidak bisa, pria bernama Harry, dengan rambut kuning, menatap Roger sambil tersenyum dan berkata, beri kamu dua pilihan, kalahlah. Dikalahkan oleh mereka berempat, Anda bisa mencobanya. Baik, kamu memberi kami uang dan memuaskan kami. Kali ini, kamu bisa lulus. Uang bisa mengubah hantu, mereka demi uang, Anda memberi uang, mereka pergi. Roger berkata dengan gemetar, Saudara Harry, saya hanya punya sebanyak itu. Sebuah Bailey, tidak lebih, tidak kurang. Kebetulan itu adalah Bailey. Ketika Harry melihatnya, dia menjadi marah, dan dia melambaikan pipa baja itu, pendek, menurutku kamu tidak akan menangis ketika melihat peti mati itu. Saudara-saudara, berikan padaku. Beberapa orang maju selangkah, tatapan galak mereka membuat Roger mundur ketakutan. Tidak bisa mengalahkannya, tidak bisa lari, tempat ini sempit dan tertutup. Bahkan jika dia dibunuh, tidak ada yang tahu. Saudaraku Harry, aku benar-benar tidak punya uang, semua uangku diambil oleh orang ini. Seolah-olah dia telah menemukan sedotan penyelamat hidup, Roger menunjuk ke arah Chen Qingtian dan berkata, dia mengambil semua uang saya, Saudara Harry. Harry menggeser targetnya dan memandang Chen Qingtian. Dia hanyalah seorang paman, dia terlihat kuat, namun kenyataannya, dia kuat di luar namun cakap di dalam. Hei, paman, ambil uangnya, kamu bisa keluar dari sini. Mengancam 2 orang, 4 orang, tidak takut pada siapapun. Chen Qingtian mengangkat Roger dan menamparkan pantatnya dengan kejam. Roger yang dirugikan tidak berani melawan. Dia menundukkan kepalanya, sangat malu. Sedangkan untuk keempat orang itu, Chen Qingtian tidak melihat mereka sepanjang waktu. Kurcaci kecil, kamu begitu berani sampai mengkhianatiku. Apakah kamu ingin dipukuli, percaya atau tidak? Laozi memukulmu sampai ibumu tidak mengenalmu. Roger mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Chen Qingtian. Chen Qingtian menamparnya lagi. Roger terdiam. Jangan berpikir kamu ingin memberiku pelajaran hanya karena kamu menemukan beberapa sampah. Biar ku beritahu, anak kecil, hanya beberapa di antaranya yang sampah. Aku akan memukulmu satu persatu. Kamu tidak belajar dengan baik di usia muda, dan kamu hanya bermain-main dengan sampah. Apakah kamu ingin menjadi seperti mereka di masa depan? Ketika ada sesuatu yang tidak baik, kamu harus menjadi sia-sia. Hanya mereka yang tidak memiliki kemampuan yang menjadi gangster. Mereka adalah sampah masyarakat dan sampah umat manusia. Menunjuk sang dan memarahi Huai, tampaknya mendidik Roger. Namun nyatanya, Chen Qingtian sedang memarahi 4 gangster non-arus utama. Wajah mereka membiru dan merah untuk beberapa saat. Dikatakan bahwa tubuhnya tidak lengkap, itu hanya sampah tak berguna, sampah. Harry tidak menyangka ada orang yang begitu sombong dan memarahi mereka di depan mereka. Bagus, sangat bagus. Luar biasa. Kalian baik-baik saja, kalian berdua, aku ingat. Kurcaci kecil, dan kamu, paman, kamu baik-baik saja. Harry, geram, melambai. Saudaraku, ayolah, pukul aku dengan keras. Terutama orang itu, bunuh dia untukku. 4 orang, pergi bersama. Roger ketakutan. Dia ingin lari, tetapi digendong oleh Chen Qingtian, tidak bisa pergi. Biarkan aku pergi, mereka datang, berjuang, tidak ada gunanya. Chen Qingtian tidak melepaskannya, apa yang kamu takutkan, itu hanya beberapa sampah, kamu juga perlu takut. Roger memutar matanya, lepaskan aku tidak ingin dipukuli. Dia takut, jika dia tertangkap, hidupnya akan lebih buruk dari kematian. Dia tidak ingin dibuang. Harry, itu di sini, pipa baja miliknya hancur. Chen Qingtian mengangkat Roger dan menghadap pipa baja, menyebabkan Roger mengumpat ketakutan, bajingan, lepaskan aku. Tidak mau, tutup matamu dan tunggu kematian. Dia tahu ini akan terjadi, orang itu akan menggunakan dirinya sebagai tameng. Sial, ini sudah berakhir, itu dia, bukankah kamu terlalu tidak berguna? Serangan 3 lainnya berhasil dihindari dengan aman oleh Chen Qingtian. Tak perlu melihat, cukup gerakan langkah kakimu pelan-pelan.
Serangan beberapa orang sia-sia, dan Chen Qingtian menindaklanjuti serangan kakak tertua Harry. Dia memegang Roger di satu tangan dan pipa baja di tangan lainnya. Dia tertawa dan berkata, "Hei, kamu belum makan, bisakah kamu memberiku kekuatan?" Harry mendorong dengan kuat, pipa baja tidak bergerak. Harry tersipu, beri Laozi gerakan, pipa baja itu tetap tidak bergerak. Dalam pandangan Chen Qingtian, kekuatannya tidak signifikan. Dengan sedikit putaran, pipa baja pun berputar. Kekuatan besar itu memutar lengan Harry. Ah, tanganku, tangan Harry, lumpuh. Chen Qingtian naik untuk memperbaiki kakinya, dan lengannya yang lain juga patah. Melihat hal tersebut, 3 orang lainnya ingin melarikan diri. Satu pukulan dari Chen Qingtian, dari keempatnya, 3 pingsan, dan sisanya Harry terjaga. Sekejap mata, Roger membuka matanya dan melihatnya. Dia melihat semuanya, dan beberapa orang terjatuh dalam hitungan detik. Mendesis, "Oke, sangat kuat, dia sangat kuat. Lebih kuat dari yang terlihat oleh marinir, pria terkuat yang pernah Roger kenal." Saat ini, mata Roger berbinar-binar. Chen Qingtian menatap Harry, dan dia mengulurkan tangannya. Tangan Harry cacat dan dia tidak bisa bergerak, menggertakkan gigi. "Aku suka melihat ekspresimu, menarik sekali. Sekarang aku akan memberimu 2 pilihan. Yang pertama adalah mati." Harry menggelengkan kepalanya, "Saya ingin yang kedua." "Kedua? Lihat apakah kamu bisa memuaskanku." Harry mengerti, dan dia segera berkata, "Saya punya uang, dan saya punya uang di tangan saya." Chen Qingtian menurunkan Roger dan menendangnya. Roger mengerti dalam hitungan detik, dan pergi menjelajah. Ketika dia menemukan kantong uang itu, dia mengambilnya dengan gembira dan mencari tempat lain. Bahkan pakaiannya pun dilucuti. 4 orang, berkedip dan telanjang. Mereka tidak mengenakan apapun, dan Roger tidak akan memberi pakaian pada mereka. "Harry, hei, tunggu sebentar. Baju?" Chen Qingtian mengangkat alisnya, dan Roger berkata, "Itu pakaianku, apa pakaianmu?" Harry sangat marah, dia tidak pernah menyangka akan diajar secara backhand oleh Roger suatu hari nanti. "Namun, saya tidak bisa mengalahkannya. Ada orang yang tahu cara berpura-pura menjadi harimau. Juga, aku akan memanggilmu kakak di masa depan. Apa yang kamu lakukan, itu tidak sopan sama sekali." Mengatakan itu, dia menendang Harry. Harry pingsan. 152, 154, 221, 225. Wow, Bailey banyak, 225 Bailey. Kawan, kita punya banyak uang. Roger menghitung Bailey dengan penuh semangat, hampir 10 kali, dan setiap kali dia menghitung, alis Chen Qingtian bergerak-gerak. Berapa banyak Bailey yang bisa dilihat sekilas, tidak perlu dihitung. Roger tidak pernah bosan, dia mendapat begitu banyak Bailey untuk pertama kalinya, sangat bersemangat. "Saudaraku, ini milikku, sekarang, milikmu." Untuk mendapatkan kembali uangnya, Roger menolak mengambil 1 Bailey lagi, dan memberikan sisanya kepada Chen Qingtian. Uang itu milik Harry dan juga milik Chen Qingtian. Dia mengambilnya, itu tidak baik untuknya. Chen Qingtian menunjuk ke uang di tangan Roger dan berkata, "Hei, anak kecil, apakah kamu melakukan kesalahan?" Mata Roger membelalak, dan dia mundur sambil memegang uangnya. "Milikku, ini uangku, siapa yang membuatmu membelanjakan uangku?" Menolak untuk melepaskannya, tidak peduli apapun yang terjadi, tidak mungkin untuk melepaskannya. Dia mengambil kembali bagian miliknya, dan dia tidak mengambil bagian lainnya lagi. Roger sadar diri, dan dia tidak ingin dikalahkan. "Apakah aku menyuruhmu untuk membayar lebih?" Setelah merebutnya kembali, Roger bergegas mengambilnya kembali. Hal itu dikemukakan oleh Chen Qingtian, ini pertama kalinya, sangat memalukan. Roger tidak bisa menahan diri dan menundukkan kepalanya dengan patuh. "Wah, bukan tidak mungkin menginginkan uang." Mata Roger berbinar. "Apakah itu mungkin?" Chen Qingtian berkata sambil tersenyum. "Ya, selama kamu menelepon ayah, bukan hanya ini, tapi juga milikku." Biarkan One Piece Roger menelepon ayah, pikirkan saja dan bersemangatlah. Chen Qingtian sangat menantikannya. Roger terjebak dalam keraguan diri. Sayang sekali, itulah intinya, tidak bisa berteriak. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah menelepon orang lain selain ayahnya sendiri.
Apa? Tidak, karena kamu tidak mau, maka aku pergi. Roger sedang terburu-buru, dia mengikuti, melihat ke atas dengan malu. Ayah, suaranya seperti nyamuk, rendah dan tidak terdengar. Chen Qingtian menggoda, katakan lebih keras, saya tidak mendengarnya. Sebenarnya dia mendengarnya, tidak peduli seberapa pelannya Roger berbicara, dia masih bisa mendengarnya. Roger, apakah kamu di sini untuk membuat masalah? Percaya atau tidak, Lao Zi akan membunuhmu dengan pisau. Ayah, Roger mengertakkan gigi dan berteriak untuk kedua kalinya. Setelah berteriak, dia menundukkan kepalanya dan mengulurkan tangannya. Jangan berani menatap langsung ke mata Chen Qingtian. Begitu uangnya ada di tangan, Chen Qingtian akan melakukan apa yang dia katakan. Bukankah itu hanya 225 beli, ini masalah sepele. Dia menangkap lebih dari jumlah ini secara acak di rumah. Salah satu bajak laut di luar memiliki ratusan ribu beli, dan yang lebih kuat bisa memiliki jutaan. Ada juga bajak laut dengan puluhan juta beli, tapi sangat sedikit. Haha, nak, ayo pergi, ayah mentraktirmu makan besar. Di restoran, keduanya makan banyak, ada banyak barang di atas meja, dan nafsu makan Roger baik-baik saja, sedikit lebih sedikit dibandingkan GARP. Nafsu makan Chen Qingtian sangat bagus, dia makan sendiri sebanyak puluhan orang dewasa. Banyak, hanya piring-piring, bertumpuk tinggi. Dia sendiri, bisa dikatakan memakan semua bahan restoran tersebut. Bosnya patah hati dan meminta mereka membayar tagihannya. Begitu keduanya lolos dari tagihan, bosnya akan kehilangan uang ke rumah nenek. Lihat aku, berikan aku uangnya, bukankah uang itu bersamamu? Jangan lihat aku tidak punya uang. Roger menunjuk ke arah Chen Qingtian dengan marah, tidak melepaskannya untuk waktu yang lama. Dia mengeluarkan uang itu dengan susah payah dan memberikan semua uang itu kepada bosnya. Diberitahu bos, tidak cukup, itu tidak cukup, itu tidak cukup. Saat ini, Roger pingsan, uangnya, yang hanya ada di tangan sebentar, hilang. Bagaimana mungkin, ini 255 beli, bagaimana mungkin tidak cukup, apakah kamu tokoh hitam? Bos berkata dengan serius, anak muda, jangan bicara omong kosong, semua hidangan di restoran ini jelas harganya, dan tidak ada penipuan. Saya pikir Anda tahu berapa banyak yang Anda makan, dan saya tidak akan menagih Anda terlalu banyak, dan saya akan menghapus sebagian kecilnya untuk Anda. Mengingat jumlahnya, Roger tidak ingin hidup lagi. Keduanya makan ribuan beli, hampir puluhan ribu. Makan banyak, bosnya berkata, kalian berdua makan hidangan mahal, pasti lebih mahal. Roger menyesalinya, dia seharusnya tidak mengikuti Chen Qingtian untuk makan malam. Dia tahu makanan di dalamnya mahal, tapi dia tidak menyangka harganya semahal itu. Apakah kamu harus mencuci piring selama setahun? Roger ingin melarikan diri. Chen Qingtian mencubit hidungnya dan bertanya, saya rasa nomor ini tidak perlu. Bos, bagaimana menurut Anda? Wajah bos menjadi dingin, dia mengertakkan gigi dan berkata, saya akan memberi Anda diskon 10% lagi, tidak bisa diturunkan, Anda harus segera membayar. Bos tidak ingin segala sesuatunya terlihat jelek, dia hanya ingin berbisnis. Membayar makanan adalah hal yang benar dan pantas. Chen Qingtian mendapat diskon 10%, dan dia juga puas. Keluarkan sejumlah uang kepada bos. Bos mengambil uang itu dengan gembira. Selamat datang berkunjung lain kali, dua bos. Sikap itu bisa berubah begitu diucapkan, dapatkan badge segera, oke. Sejak itu, uang Roger telah dikosongkan. Setelah dia menjadi kaya dalam semalam, dia menjadi miskin. Keduanya meninggalkan restoran, dan Roger bertanya, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Mengapa dia tidak bisa melihat di mana uang Chen Qingtian berada? Jelas dia tidak punya uang, dari mana uangnya, juga, mengapa mengambil bagiannya? Bayar kembali uangnya, Chen Qingtian menunduk dan tersenyum. Anak kecil, kamu harus mengerti, semua uangmu hilang, aku tidak mengambilnya. Jika kamu ingin uang, kamu bisa pergi ke bos untuk mendapatkannya kembali. Saya kehabisan uang, jika Anda tidak percaya, cari. Roger tidak mempercayai kata-kata Chen Qingtian, pria ini benar-benar tidak masuk akal. Tak satu pun dari kata-kata itu benar, setelah mencari lagi, Roger mau tidak dapat menemukannya. Bagaimana ini mungkin? Tak rujuk, Roger mencari lagi.
Masih tidak ada apa-apa, kosongkan Chen Qingtian, tidak ada uang. Chen Qingtian mencibir dalam hatinya, pasti tidak, uangnya disimpan di sistem. Ibarat fungsi gudang, Anda bisa menaruh banyak barang. Inilah yang ditemukan sendiri oleh Chen Qingtian di tahap selanjutnya. Sistem tidak mengatakan apapun. Dengan uang yang banyak, properti Chen Qingtian masih bisa diterima. Oke, jangan mencari lagi, uangnya benar-benar tidak ada. Makan dan minum yang cukup, kamu harus istirahat. Roger menghindari tatapan seseorang, dia ketakutan. Begitu seseorang melihatnya, itu pasti buruk, ayo pergi. Roger, mau kemana? Rumahmu? Aku mengantuk dan ingin tidur. Roger menolak, tidak, rumah saya sangat sederhana dan tidak cocok untuk Anda datangi. Dia tidak ingin membawa orang ini pulang, rumahnya tidak bisa dirusak olehnya. Chen Qingtian mengangkat tangannya dan mengepalkan tangannya. Roger menciut, tidak bisakah kamu pergi, ayo tidur di jalan. Lihat betapa kerennya di sini, dan cantik, kita tidak perlu pergi ke rumahku sangat kotor. Wah, cantik, kecantikan lainnya, ada wanita cantik berjalan di jalan, jongkok di jalan, memandangi keindahan. Seperti gangster di jalanan, Chen Qingtian tidak bisa berkata-kata, dia tidak belajar dengan baik di usia muda, mempelajari hal semacam ini, tidak heran Anda ingin menjadi pencuri. Ledakan, apa? Roger melompat setelah kepalanya dipukul, sakit sekali, Chen Qingtian memukul dengan keras. Dia melompat dan berkata, mengapa memukul saya tidak memprovokasi Anda. Jangan bicara omong kosong, cepat bawa aku ke rumahmu. Roger menggelengkan kepalanya, Chen Qingtian mengangkat tinjunya. Aku tidak sedang berdiskusi denganmu, aku sudah memberitahumu, anak kecil. Jangan paksa aku melakukannya, dengan pukulan ini, aku berjanji kamu akan menyelesaikan semua masalahmu. Roger, takut, pada akhirnya, dia hanya bisa membawanya pulang. Rumah Roger sangat sederhana, katanya, kotor dan berantakan. Bahkan lebih sederhana dari rumah Chen Qingtian, seperti rumah terbengkalai orang lain. Sudah lama tidak dihuni, dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Rumah yang bergetar itu akan runtuh kapan saja, seolah-olah angin bertiup, rumah itu akan tertiup angin. Hei, keluargaku, kamu tidurlah, tempat tidurnya ada di sini. Tempat tidurnya sangat kecil, beberapa papan disambung menjadi satu membentuk tempat tidur sederhana. Ada selimutnya, mungkin orang lain tidak menginginkannya, jadi Roger mengambilnya dan mencucinya sendiri. Chen Qingtian tidak terlalu sopan, dia hanya berbaring dan pergi tidur. Tidurlah sebentar, Roger menyadari bahwa Chen Qingtian telah tertidur. Apakah kamu babi, berbaring saja dan tertidur? Sial, aku bahkan tidak menyadarinya, kamu sudah tertidur. Roger berjalan keluar sambil mengumpat dan duduk di ambang pintu. Letakkan kepala Anda di tangan Anda dan tataplah keluar. Lihat saja, 1 jam berlalu. Chen Qingtian bangun, dan dia duduk di samping Roger. Kurcaci kecil, apa yang kamu pikirkan? Roger berbalik, apakah kamu sudah bangun? Saya tidak tertidur, bagaimana saya bisa bangun? Roger, anak-anak, apakah kamu mempunyai banyak tanda tanya? Dia mulai mendengkur, mengguncang rumah hingga roboh. Kamu bilang padaku kamu tidak tertidur, apakah kamu datang untuk bercanda? Anakmu sudah duduk selama 1 jam, apa yang kamu pikirkan? Roger terus memegangi kepalanya sambil menatap ke depan. Saya tidak memikirkan apapun, anak-anak, kamu juga mempunyai sesuatu dalam pikiranmu. Di usia muda, mengapa berpura-pura menjadi dalam? Dilihat lebih dekat, dari tampilan samping Roger, dengan kemunculan Haki di masa depan. Sayangnya temperamennya tidak bisa diperbaiki. Apakah kamu punya mimpi, nak? Bukan pendek, tapi nakal, Roger menoleh, dia menatap Chen Qingtian lama sekali. Mengangguk, dia punya mimpi, mimpi besar, oh minum. Mimpi apa? Bisakah kamu menyuruhku membuka mata? Chen Qingtian yang tersenyum tidak bermaksud mengejeknya. Roger melihat melalui mata Chen Qingtian. Mata adalah jendela terbaik bagi jiwa. Anda dapat melihat pikiran Anda dengan melihat mata Anda. Hai, Roger tidak mengatakannya, atau merasa malu untuk melakukannya. Mimpinya terkubur di dalam hatinya, dia tidak memberitahu siapapun. Katakan padaku, anakku, Roger membentak, siapa anakmu? Jangan bicara omong kosong.
Ayah Gold Roger sudah lama meninggal dan dimakamkan di sana. Di lereng bukit depan, ada dua gundukan tanah, itu adalah makam ayah dan ibu Roger, yang dia kubur dengan tangannya sendiri. Aku pergi, anak anjing, kamu benar-benar mengutukku sampai mati. Anakku sayang, jangan seperti ini. Lagi pula, aku juga ayah baptismu. Judulnya menjijikkan, Roger rasanya ingin muntah. Tidak ingin mendengar tiga kata itu. Tidak, jangan bicara omong kosong, aku tidak mengenalmu. Chen Qingtian mengelus dagunya, dan menekan kepala Roger dengan tangannya yang lain. Roger mencoba melepaskan diri beberapa kali, tetapi ditahan oleh Chen Qingtian. Dia menundukkan kepalanya dan bertanya pada Roger, katakan padaku, apa impianmu, mungkin aku bisa membantumu. Saya, Chen, tidak tahu apa-apa lagi. Merawat anak di bawah umur adalah sebuah profesi. Baik Anda belum lulus TK, masih SD, atau sudah sampai pada tahap pemberontakan, saya bisa mendidik Anda. Selama Anda seorang individu, dia yakin bisa mendidik dengan baik. Roger melihat dan melihat, berkali-kali, mau bilang, berhenti lagi. Akhirnya, dia berbicara, jangan menertawakanku, mimpiku besar. Dia memvaksinasi Chen Qingtian hanya untuk mencegah dia mengejek dirinya sendiri. Cepatlah, ini hanya mimpi, sulitkah mengatakannya? Roger menyeringai, saya ingin menjadi One Piece. Melihat reaksi Chen Qingtian, tertegun. Benar saja, apakah dia menganggapnya lucu juga? Klik, jantung Chen Qingtian berdetak kencang, seperti yang diduga. Dia masih ingin menjadi Raja Bajak Laut. Dia menunduk dan menatap Roger. Dia memiliki mimpi untuk menjadi One Piece. Saya ingin menjadi Raja Laut, dan saya ingin nama saya tersebar ke seluruh dunia. Saya ingin membuktikan kepada mereka semua bahwa saya, Gold Roger, adalah One Piece. Sekarang dia adalah orang yang lemah, orang yang disimpati dan dikasihani orang lain. Dia juga mudah diintimidasi oleh orang lain. Namun, dia akan membuktikan kepada semua orang bahwa dia, Roger, adalah One Piece. Dia akan menjadi One Piece yang akan diingat semua orang, dan semua orang yang melaut akan mengingat namanya. Ding! Kamu sepertinya telah bertemu dengan putra takdir yang legendaris. Dia memiliki impian menjadi One Piece, tetapi tidak memiliki kemampuan dan otak yang sesuai. Kamu pikir kamu harus merawatnya. Roger, yang tidak memiliki cinta sejak kecil, mendambakan cinta dari orang lain di dalam hatinya. Misi, merawat remaja dengan impian adalah dambaan setiap orang yang lebih tua. Hadiah, ditentukan secara acak. Keterangan, hadiah yang sangat kaya. Paket hadiah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Anda harus bekerja keras. Sistem yang sudah lama mati akhirnya mengeluarkan misi, anak takdir, Roger. One Piece masa depan, pria yang sangat kuat, di laut masa depan, dia akan menjadi raja yang mengumpulkan semua bajak laut. Saat ini, dia hanyalah seorang anak bermasalah, tidak ada yang menyangka pria kecil di depannya akan menjadi raja bajak laut di masa depan. Kota Roge, karena disebut kota akhir, semua bajak laut akan datang ke kota Roge untuk memberi penghormatan sebelum melaut. Itu untuk nanti, sekarang, pada saat ini, Chen Qingtian menepuk kepala Roger. Mimpi itu hebat ya nak, karena kamu mempunyai mimpi, maka kamu harus bergerak menuju ke arah itu. Roger mendongak kaget, dia tidak menyangka Chen Qingtian akan mendukungnya. Dia berpikir bahwa Chen Qingtian akan menertawakannya, dan kemudian berkata bahwa dia melampaui batas. Tidakkah menurutmu itu konyol? Chen Qingtian berkata kepadanya dengan serius. Mimpi disebut mimpi karena mimpi itu hebat. Semua orang punya impian, mereka semua bergerak menuju impiannya. Kebanyakan orang menyerah di tengah jalan, mereka gagal. Sejumlah kecil orang mencapai akhir dan ketika mereka akan sukses, mereka juga menyerah. Hanya sedikit orang yang bisa mewujudkan impiannya. Memiliki mimpi bukanlah hal yang memalukan atau konyol, nak, ingat. Chen Qingtian memulai pekerjaan pendidikannya. Ide adalah hal yang paling sulit untuk diajarkan. Lakukan pekerjaan dengan baik dalam pekerjaan ideologis, dan pekerjaan lain akan mudah dilakukan. Mereka yang mewujudkan impiannya, tanpa kecuali, sukses dalam hidup. Mimpi tidak menjadi masalah besar atau kecil. Selama kamu bergerak menuju impianmu, kamu layak dihormati. Nak, ingat, kamu tidak bisa berhenti sampai impianmu tercapai, mengerti? Roger berdiri, dengan hormat berkata,
Ya, bagus sekali, sikap ini bagus. Chen Qingtian menambahkan, ada banyak rintangan dalam perjalanan Anda untuk mewujudkan impian Anda. Pertama-tama, pelajaran pertama yang ingin saya ajarkan kepada Anda adalah itu. Ayo nak, bawakan ayah sepiring air untuk membasuh kakinya. Roger, bagaimana dengan udangnya? Chen Qingtian, ini adalah langkah pertama Anda menuju impian Anda, dan ini juga merupakan langkah terbesar. Roger pergi membawakan air dengan linglung, lalu membasuh kaki Chen Qingtian. Dia selalu merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak bisa mengingat apa yang salah. Mencuci kaki adalah hal yang luar biasa. Membantu ayah mencuci kakinya bahkan lebih hebat lagi. Chen Qingtian terus mencuci otak Roger, jangan terbebani, kamu adalah anak yang berbakti. Seperti kata pepatah, kesalehan orang adalah yang utama, dan kamu sudah berada di depan banyak teman-temanmu. Langkah pertama, Anda keluar, masih dalam keadaan linglung. Roger dengan antusias membasuh kaki Chen Qingtian. Di tengah proses pencucian, dia tiba-tiba menemukan masalah. Chen Qingtian, bukan ayahku. Mengapa aku harus mencuci kakinya? Saat ini, dia menyadari bahwa dia telah dibodohi. Lihatlah ke atas, lepaskan, dan menjauhlah dari seseorang. Ada apa, nak? Roger menunjuk ke arah Chen Qingtian dan berkata dengan marah. Apakah kamu membodohiku? Fudge, di mana itu? Wah, kamu tidak boleh bicara omong kosong, aku tidak pernah membodohi orang. Di mataku, kamu bukan manusia, kamu adalah anakku. Anak baik, silakan saja, jangan terlalu banyak berpikir. Roger gemetar karena marah, dia mengertakkan gigi dan berkata, HMPH, aku, Roger, tidak akan mencuci kakimu, itu tidak mungkin dalam hidup ini. Memukul, saya tidak bisa mencuci kakinya sendiri. Katakan padaku, di mana aku akan menyelamatkan muka Roger. Chen Qingtian tersenyum, dia tahu, nak, kamu bangun terlambat. Wah, kamu tidak bisa melakukan setengah-setengah, kamu mencuci kakimu di tengah jalan. Apa yang harus kamu lakukan dengan sisanya? Roger mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu tidak memiliki tangan dan kaki? Tidak bisakah kamu mencuci kakimu sendiri? HMPH. Laozi, tidak mungkin jongkok dan mencuci kaki, mustahil. Itu adalah hal yang mustahil dalam hidup ini. Pria yang sangat tangguh. Chen Qingtian membujuk, ayolah, nak, tidakkah kamu ingin menjadi lebih kuat? Jadilah lebih kuat dariku. Lalu kamu bisa memberiku pelajaran dan mengajari mereka yang menindasmu. Pikirkan tentang mimpimu, apakah kamu ingin menyerah? Dengan sungguh-sungguh dan baik hati, Chen Qingtian bergerak dengan alasan dan memahami dengan emosi. Apakah Anda akan menyerahkan segalanya, pria gagah, mampu membungkuk dan meregangkan tubuh? Itu hanya mencuci kaki, bukan tentang membiarkanmu mati. Jadi apa yang memalukan? Roger ragu-ragu, setengah yakin. Tidak mungkin, aku tidak bisa mencuci kakimu, kamu ganti saja. Chen Qingtian menunjuk ke kakinya, kalau begitu, pijat aku. Wajah Roger membiru, tidak mungkin. Pijat, bukankah itu juga mencuci kaki? Aku bisa memijat bahu dan kakimu. Itu tidak mungkin, jangan pikirkan itu. Roger mundur, dia bisa memijat, tapi kakinya tidak. Saya, Roger, juga ingin menyelamatkan muka. Kamu bisa membuatku melakukan sesuatu. Kamu tidak bisa membuatku merendahkan diri. Kalau begitu, ayo kita pijat, hanya karena aku lelah. Pokoknya setelah mencuci kaki ada baiknya juga dikolaborasikan dengan pijatan. Tidak berdamai, Roger datang ke belakang Chen Qingtian dan memijatnya. Unggul, sedikit di atas, sedikit di dekat, ke kiri, dan sedikit ke kiri. Tidak, di bawah sana, di bagian belakang, apakah kamu belum makan? Gunakan kekuatanmu. Bau kanan ya, ini posisinya, gunakan kekuatanmu. Nak, bersikaplah lembut, yang kuinginkan hanyalah pijatan, bukan pembunuhan. Roger, diberitahu berulang kali, pijat di sini, pijat di sana. Seluruh punggung dipijat sekali Roger, kembali diminta dipijat ulang. Chen Qingtian mendorong ke depan dan tidak mau berhenti. Cuci kaki, pijat, one-stop service, nyaman banget. Bersikaplah lembut, bisakah kamu mempertimbangkan perasaanku? Kekuatan tangan harus dikontrol dengan baik, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu ringan. Kalau ringan, tidak akan berhasil. Kalau berat, aku akan sakit. Permintaan meningkat, dan intensitasnya tidak boleh ringan atau berat.
Roger bingung kenapa kamu meminta begitu banyak. Aku memijatmu, tapi kamu tetap meminta ini dan itu. Bisakah Anda menjadi seorang individu? Setelah setengah jam, pijatan selesai. Tangan Roger sakit, dia ingin membunuh Chen Qingtian. Katakan padaku untuk menjadi kuat, tapi aku tidak melihat dia mengajarinya. Ayo, Roger, tuangkan futuasnya, Roger. Tinju terkepal, ingin membunuh Chen Qingtian berkata, mari kita mulai belajar. Roger dengan patuh menuangkan air cucian kaki. Demi pembelajaran dan kekuatan, saya berjuang keras. Keduanya keluar, dan Chen Qingtian mengikuti jejak Roger ke tempat terpencil. Hanya ada sedikit orang di sekitar, kecuali mereka berdua, tidak ada orang lain. Tempatnya enak untuk berolahraga, ayo, potong kayu untukku. Ada banyak pohon di dekatnya, dan kebetulan keluarga tersebut kekurangan kayu bakar. Roger, apa? Celanaku turun? Kamu ingin aku melihat ini? Dengan tanda tanya di kepalanya, Roger memandang Chen Qingtian dengan bingung. Chen Qingtian tidak memberikan penjelasan, dia berkata, pergilah, mengapa kamu menatapku? Tidak bisa melakukan hal sesederhana itu? Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengajarimu cara memotong kayu? Nak, apakah kamu bodoh? Wajah Roger berubah menjadi merah dan biru, biru dan ungu. Disebut bodoh secara pribadi, menurutnya sebelumnya, hal itu pasti sudah dilakukannya sejak lama. Saya tidak bisa mengalahkannya, tapi saya mengakuinya dengan patuh. Sambil memegang seorang penebang kayu, dia pergi menebang kayu sendirian. Permintaan Chen Qingtian adalah menebang pohon, bukan tanah. Anda tidak dapat memungutnya, Anda harus menebangnya, terutama pohon yang paling keras. Dibutuhkan banyak pisau untuk memotong dahan kecil. Roger melambaikan tangannya dengan getir, sedang memotong kayu, sangat lelah. Butuh waktu lama untuk memotongnya sedikit. Chen Qingtian, duduklah di tempat teduh dan lihat dia memotong kayu. Ibarat seorang supervisor, Roger tidak boleh bermalas-malasan. Buruan, kenapa kamu malas? Menurutmu aku tidak tahu. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan tugas hari ini, jangan berpikir untuk kembali makan. Jangan mengira aku takut untuk mengalahkanmu nak. Jika kamu memprovokasiku lagi, percaya atau tidak, aku akan mengalahkanmu. Berbicara tentang meninju, Roger mempercepat, dia tidak berani bermalas-malasan, jadi dia memotong kayu bakar dengan patuh. Sial, pria ini jelas-jelas ada di sini untuk bermain denganku. Disepakati untuk mengajariku hal yang sebenarnya, dan pada akhirnya, biarkan aku memotong kayu. Siapa yang tidak mau, semudah menebang kayu, dia bergumam di mulutnya, tapi tubuhnya mengikuti. 2 jam berlalu, Roger memotong banyak kayu bakar. Tanah bertumpuk-tumpuk, dia mengikatnya, cukup untuk 2 orang selama 2 hari. Chen Qingtian menggelengkan kepalanya, tidak cukup, lanjutkan. Tangan Roger pegal, dan sakit saat mengangkatnya, tapi itu tidak cukup. Dia bertanya balik, berapa banyak yang ingin kami potong? Anda harus memberi saya nomornya. Merupakan hal yang konyol untuk menebang kayu tanpa tujuan. Setidaknya Roger berpikir begitu. Apa gunanya memotong kayu bakar? Chen Qingtian mengulurkan tangannya, dan Roger menyerahkan kapaknya. Menyentuh pisau pemotong, Chen Qingtian mendatangi sebuah pohon besar yang lebih besar dan lebih tebal dari mereka. Dengar baik-baik, belajarlah dengan giat, perhatikan gerakanku. Jika saatnya tiba, jangan bilang aku tidak mengajarimu. Dia mengangkat tangannya, dan perlahan menurunkan kapaknya. Menyapu, Chen Qingtian menyelesaikan tindakan ini, menyerahkan kapak kepada Roger, kembali ke posisi semula, dan terus tidur. Roger menatap mata dengan bodoh, tidak ada apa-apa, menebas udara, aku akan melakukannya juga. Detik berikutnya, angin bertiup dan pohon tumbang. Potongan rata yang bagus disajikan, 1 pisau, pohon sebesar itu, ditebang. Ini, bagaimana kamu melakukannya? Dia mendekat dan memperhatikan dengan cermat. Itu hanya dicincang, tidak disiapkan terlebih dahulu. Jika kamu melakukan ini, kamu tidak perlu menebang kayu, nak. Takut, nak, masih ada lagi yang lebih kejam. Hari pertama berlalu, dan Roger lelah hingga tengah malam. Dia terus menebang pohon, mulai dari cabang kecil, dan dia merasakan gerakan Chen Qingtian dan postur memegang pisau saat itu. Setiap langkah, ingatlah dalam pikiran Anda, lalu lakukan.
Postur penebangan berubah setiap hari, dan dia melakukannya selangkah demi selangkah. Jika 1 potong tidak berhasil, lalu 10 potong, 100 potong, tidak akan berhasil, terus potong. Jadi keesokan harinya, jadi pada hari ketiga, sampai hari ke-10. Dia berhasil memotong dahan itu dengan 1 pisau, dan potongan yang halus menunjukkan langkah sukses pertama Roger. Dia datang untuk mencari pujian dari Chen Qingtian, dia bekerja sangat keras sehingga dia tidak berharga siang dan malam. Saya berlatih sampai tengah malam, dan bangun pagi-pagi sekali. Mereka bekerja lebih keras dan lebih rajin dibandingkan Garp Sengoku. Setelah melihat dunia luar, Roger memahami pentingnya kekuatan. Tanpa kekuatan, Anda akan selalu diintimidasi. Di kota Roge saja, sekelompok orang menindasnya. Karena apa? Kekuatan? Anda tidak memiliki kekuatan, dan tidak ada yang melindungi Anda. Mereka akan menindas Anda saat melihat Anda. Dia berkata dengan penuh semangat, "Hei, Pak Tua, saya berhasil." Chen Qingtian mengupil dan membuka matanya dengan susah payah. "Oh, minum, coba kulihat." Roger memegang pisaunya, mengatur pernapasannya, dan menebasnya. Cabang-cabangnya terbagi 2, halus dan rapi. Ilmu pedangnya telah diperkenalkan. Langkah pertama, dia berhasil. Chen Qingtian berkata sambil tersenyum. "Benar. Kamu bisa melakukan ini dalam 10 hari, bagus sekali. Namun, bakatmu tidak terlalu bagus, jauh lebih buruk daripada aku saat itu. Kamu harus tahu bahwa aku hanya butuh 1 hari untuk mempelajari trik ini saat itu." Adikmu pantas dipanggil Roger, bakatnya sungguh menakutkan. Xiaohe belajar selama sebulan sebelum dia bisa melakukan ini. Kelihatannya sederhana, namun sebenarnya membutuhkan pernapasan, pengaturan pernapasan, dan pemusatan kekuatan. Roger melakukannya dalam 10 hari, jauh lebih cepat dari Xiaohe. Bakat ilmu pedang keduanya terlihat dari sini. 1 hari, Roger tidak begitu percaya, benarkah? Sebuah palu menghantam kepala Roger, dan Chen Qingtian berkata, "Apa yang saya katakan adalah benar. Apakah itu benar atau tidak?" Faktanya, banyak orang yang telah mencapai langkah ini. Setidaknya di antara orang yang saya kenal, tidak kurang dari jumlah ini. Angkat jarimu, 10. Anda harus tahu bahwa dunia ini sangat besar, dan ada banyak orang jenius yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah orang jenius yang dihitung oleh Angkatan Laut saja tidak terhitung jumlahnya setiap tahun. Jadi jangan bangga, kamu masih tertinggal jauh. Ini hanya soal memotong dahan, ini masih pagi. Chen Qingtian menambahkan, setiap kali Anda menebang pohon ini, Anda dapat mempelajari hal-hal baru. Ilmu pedang memiliki beberapa tingkatan. Jika Anda ingin menjadi pendekar pedang, setidaknya Anda harus belajar memotong besi. Menebang pohon adalah yang termudah. Langkah kedua adalah memotong batu. Langkah ketiga adalah memotong setrika. Setelah menyelesaikan ketiga langkah tersebut, Anda sudah bisa menjadi seorang guru. Zoro telah bekerja keras sejak lama untuk memotong besi. Setelah menyadari hal ini, kekuatan Zoro meningkat pesat, dan dia bernyanyi sampai ke dunia baru. Roger, seorang bocah nakal, saat ini kekurangan kekuatan. Dia perlu memoles kekuatannya sendiri. Namun, bakatnya sangat menakutkan, dan pemahamannya tentang pernapasan lebih baik dari siapapun. Roger, putra takdir, memiliki bakat yang lebih kuat. Suara yang didengarkan segala sesuatu, dia dapat mendengar suaranya, mengikuti nafas, dan melakukan apapun yang dia inginkan. "Hai, apa?" Pemuda pekerja keras itu berkeringat tanpa henti. Chen Qingtian merasa bahwa dia kembali melatih trio Garp, penuh semangat muda. 3 orang menjadi 1 orang, dan energi yang dikeluarkannya jauh berkurang. Chen Qingtian memikirkan perkembangan buah iblis setiap hari, dan kemajuannya lambat. Renungkan dan hirup nafas alami. Ia merasakan hembusan nafas di udara, merasakan keadaan yang biasa dialami kura-kura. Malas, ikan asin, berbaring dan rasakan nafas kemalasan. Kura-kura yang bergerak lambat, di matanya, lambat. Ilmu pedang Chen Qingtian juga tampaknya telah dipahami. Ilmu pedangnya telah meningkat beberapa level, mencapai level Elf 15, yang merupakan peningkatan penuh dari 7 level. Dia mengangkat tangannya, mengambil ranting, dan perlahan mengayunkannya. Gerakan lambatnya penuh dengan nafas alami. Di mataku, seluruh dunia melambat. Pedangnya, dengan sangat perlahan, memotong batu itu,
dan batu itu terbelah menjadi dua. Tanah sepertinya mulai pecah. Roger terganggu oleh nafas. Dia berbalik dan melihat pemandangan yang menakutkan. Cabang-cabangnya, bahkan memisahkan batunya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ranting bisa memotong batu? Ini luar biasa. Dia sepertinya telah melihat pemandangan yang luar biasa. Menatap lurus ke arah Chen Qingtian, Roger menjadi bersemangat pada saat berikutnya. Ini yang dia inginkan, pendekar pedang. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu harus punya tujuan. Roger punya tujuan, aku akan melakukannya juga. Saya bisa, Roger bertekad, dia akan berhasil sejauh ini. Menebang dahan dan pohon tidak lagi cukup baginya. Dia akan memotong batu, dia akan memotong batu dengan dahan. Ini, Chen Qingtian bangun, dia melihat tangannya, tingkat ilmu pedang telah meningkat beberapa tingkat. Dia sepertinya menyadari sesuatu yang sangat kuat, dan kemudian melihat cabang-cabang di tangannya dan batu-batu yang terpisah dari tanah. Di matanya, batu itu memancarkan aura berbeda. Sentuhlah sebuah batu dengan lembut, maka batu itu akan pecah. Apakah itu nafas batu itu? Aku bisa merasakan nafas mereka. Chen Qingtian tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan suara segala sesuatu, tapi dia bisa merasakan nafas mereka. Dunia di sekitar kita adalah tentang satu sama lain. Setiap tumbuhan, pohon, dan bahkan batu bernafas. Dunia yang fantastis, pergerakan Roger dalam menebang pohon juga sangat lambat. Perlahan-lahan, benar saja, mengembangkan buah iblis itu benar. Dilihat dari tingkat perkembangan buah iblis, mencapai 88, meningkat 4. Pemikirannya benar, mengembangkan buah iblis dapat meningkatkan kekuatannya. Keadaan lambat, dia menyadarinya, sejalan dengan itu, ia juga perlu memahami keadaan cepat. Anak ini telah bekerja keras, lumayan, tidak malas. Gerakan Roger membawa aura aneh. Chen Qingtian melihat lagi. Bukankah ini tindakan yang baru saja dia lakukan? Dia sedang belajar, saya mencoba mencari tahu. Bakat yang sangat kuat, pemahaman yang menantang surga. Roger ini, sungguh menantang surga. Membandingkan dirinya dan Roger, Chen Qingtian sangat dikalahkan oleh bakatnya. Adikmu, dia telah berlatih selama 1 atau 2 tahun, dan dia tidak membutuhkan waktu 1 bulan untuk memulihkan darahnya. Kamu bilang kamu tidak marah. Manusia lebih baik daripada manusia, daripada orang mati. Tidak bisa dibandingkan, dia adalah anak takdir, dan saya hanya penonton. Untungnya, itu adalah miliknya sendiri. Jika itu adalah musuh, Chen Qingtian akan segera membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Suatu hari akan segera berlalu. Roger berhasil menebang pohon. Tunjukkan pada Chen Qingtian, itu membuat Chen Qingtian takut. Kecepatan pemahamannya sangat cepat, kekuatannya berkembang pesat. Tebang pohon setiap hari, beritahu dia cara mengendalikan kapak, beri dia taidao, dan dia bisa menebangmu sampai mati. Bakat yang patut ditiru. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Nak Roger. Dia sudah sedikit dewasa. Pada tahun lalu, di bawah latihan gila Chen Qingtian, tubuhnya penuh otot. Tingkah laku seseorang secara keseluruhan telah berubah drastis, dengan ujung dan sudut yang tajam. Senyuman kejam di sudut mulutnya, dan pupil matanya masih begitu murni. Yang mengagumkan adalah bakat dan ketekunan Roger telah membuat Chen Qingtian terkejut, dan kekuatannya juga mengalami perubahan yang luar biasa. Butuh waktu 1 tahun untuk menebang kayu bakar, dan uang dari menjual kayu bakar saja cukup untuk mereka makan dan minum selama jangka waktu tertentu. Orang tua, bersainglah denganku. Roger gatal. Selama setahun terakhir, kekuatannya meningkat pesat, dan dia ingin mencari seseorang untuk dicoba. Dia merasa bisa menantang kekuatan Chen Qingtian, jadi dia datang untuk menantang. Wah, kamu baru saja memukul pedang dan kamu akan merepotkanku. Apakah kamu terlalu sombong? Dia baru saja memukul bocah itu dengan pedang, dan dia mulai menjerit. Dia ingin menyalahkan dirinya sendiri, yang tidak tahu apa yang dia pikirkan. Roger tersenyum malu-malu, haha, di mana, aku hanya ingin tahu dengan kekuatanmu Pak Tua, tidak ada niat jahat, dan aku tidak pernah berpikir untuk menghajarmu, haha. Setelah mengatakan apa yang ada di hatinya, Chen Qingtian mengupil dan berkata, kamu sendiri yang mengatakannya, Nak,
apakah kamu ingin mengalahkan Laozi? Chen Qingtian tidak terbiasa dengannya. Anak kecil, jika kamu tidak memukulmu, kamu tidak tahu mengapa dunia ini begitu populer. Bangun, gerakan otot dan tulang, sudah setahun tidak melakukannya, ada pula yang berkarat. Tidak apa-apa, Anda sendiri bisa mengalahkan orang lain. Setelah memupuk kesehatan dan karakter selama setahun, saya juga ingin menghajar seseorang. Sejak Garp bergabung dengan tentara, Chen Qingtian merindukan perasaan memukuli putranya. Aku berjanji sebelumnya bahwa kamu tidak boleh menangis ketika saatnya tiba, nak. Roger berkata dengan arogan, belum pasti siapa yang akan menangis saat itu, Pak Tua. Seorang lelaki tua, muda, tidak tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Orang tua itu ingin memberitahu Anda apa itu rasa hormat. Ayolah, orang tua itu berdiri di sini dan memanggilmu. Jadi bagaimana jika aku bertanya padamu 10 gerakan? Chen Qingtian tetap di tempatnya, jika kamu naik, aku tidak akan melawan. Roger tersenyum dingin, menunggu kata-katamu, orang yang peduli pada hal-hal besar harus membayar harganya. Orang tua, kamu harus berhati-hati. Roger membiasakan diri dengan senjata barunya dan menyerang. Gerakannya, di mata Chen Qingtian, sangat lambat, sangat lambat. Seperti kura-kura yang merangkak, Chen Qingtian tidak memblokir serangannya, membiarkannya menebas dirinya sendiri. Tepat pada waktunya, biarkan Chen Qingtian menguji seberapa kuat tubuhnya. Setelah 1 tahun pelatihan terus-menerus, pertahanannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Peningkatan yang diberikan buah iblis terlalu kuat, dan kemampuan anti cederanya juga telah ditingkatkan 2 level. Chen Qingtian yang menakutkan, berbagai kemampuannya telah ditingkatkan hingga dia merasa tidak enak. Roger, tepat pada waktunya, menabraknya. Orang tua, aku di sini. Roger menghindar ke belakang untuk menghindari serangan frontal Chen Qingtian. Dia mengejek gerakan lambat Chen Qingtian, mengayunkan pisaunya dan menebas. Detik berikutnya, dia tidak bisa tertawa. Pedangnya menebas tubuh Chen Qingtian, seolah-olah dia menebas baja. Lebih keras dari besi biasa, pedangnya tidak bisa dipotong. Berdengung, kekuatan besar memantul kembali, dan Roger terbang seperti bola meriam. Lebih dari 10 meter jauhnya, tergeletak di tanah. Berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, sebagian besar kekuatan kembali dari cederanya. Kekuatan ini cukup bagi Roger untuk berbaring tengkurap. Ini, Roger tergeletak di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Kekuatan yang sangat besar membuatnya tidak bisa berdiri. Dia menebas dirinya sendiri, lalu terbang sendiri. Dia juga terluka. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa terbang? Kemudian, dia dijemput. Chen Qingtian membanting pantat Roger, dengan tamparan terus-menerus. Ah, hentikan, Pak Tua, hentikan untukku. Tidak mau. 10 tamparan penuh mendarat di tempat dia merasa malu. Roger ingin menangis, dia dipermalukan lagi. Sambil memegangi pantatnya dan berdiri, dia tidak ingin hidup lagi. Wah, kamu setuju untuk tidak menangis, tapi jangan menangis. Roger menahan air mata, 1 tahun pelatihan membuatnya lebih kuat. Tapi dia masih anak-anak, lain kali aku akan melihat apakah kamu masih sombong. Mereka yang berani menantang orang tua itu harus berhati-hati. Begitu Anda gagal, Anda akan menghadapi hal-hal yang lebih menakutkan. Roger dengan enggan bertanya, orang tua, mengapa kamu begitu keras? Apakah kamu memakai baju besi? Tidak mungkin menjadi sesulit itu tanpa mengenakan baju zirah. Roger berkata bahwa dia ingin melepaskan pakaian Chen Qingtian, tetapi dia tidak dapat melihat baju besinya. Otot telanjang, keras dan penuh kekuatan. Saat ini, Roger pingsan, tanpa baju besi, hanya otot. Bagaimana caramu melakukannya, Pak Tua? Chen Qingtian memandang Roger sambil tersenyum, dan berkata, nak, mengapa kamu memiliki begitu banyak pertanyaan? Kamu secara alami akan mengetahuinya di masa depan. Ada beberapa hal yang tidak akan kuberitahukan padamu. Juga, nak, ingat satu kalimat di masa depan, jangan makan buah iblis. Roger, bingung. Dia memandang Chen Qingtian dengan bingung. Buah iblis meningkatkan kekuatan dengan cepat, bagi mereka, bukankah mereka harus memakannya? Semua orang ingin makan buah iblis dan menjadi lebih kuat. Bukankah akan menjadi sebuah kemajuan jika Anda bisa memakan buah iblis logia?
Seorang pendekar pedang tidak bisa memakan buah iblis. Seorang pendekar pedang tidak bisa membiarkan dirinya memiliki kelemahan. Buah iblis adalah orang yang suka tanah. Jika kamu memakannya secara diam-diam, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Chen Qingtian sekali lagi memperingatkan Roger, seorang pendekar pedang, bahwa jika dia memakan buah iblis, dia tidak akan menjadi pendekar pedang murni. Akan dipandang rendah oleh pendekar pedang lainnya. Apalagi kelemahan buah iblis terlalu kentara. Oh, Roger mengangguk, dia hanya tidak makan. Dia akan mengingat kalimat ini seumur hidup. Di kemudian hari, ia juga menggunakan kalimat ini untuk mengingatkan adik-adiknya. Setidaknya orang tua itu tidak akan menipunya, dan saya yakin orang tua itu benar. Oke, kamu tidak perlu menebang kayu hari ini, kemampuan pedangmu tidak bisa ditingkatkan lagi. Setelah menebang kayu selama setahun, ilmu pedang Roger telah meningkat pesat, mencapai titik belenggu. Dia ingin menerobos, tetapi tidak mungkin untuk berolahraga sendiri. Dia membutuhkan pertarungan hidup dan mati. Cara terbaik bagi pendekar pedang untuk menerobos adalah dengan bertarung. Seorang pendekar pedang yang belum pernah mengalami pertarungan tidak dapat mencapai puncaknya. Berkemaslah, aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Roger bertanya dengan penuh semangat, di mana, Pak Tua? Apakah Anda mengajari saya sesuatu yang lebih kuat? Orang tua itu menyembunyikan banyak trik, tetapi dia tidak mempelajarinya sendiri. Yang paling menarik perhatian Roger adalah bagaimana tubuh besi lelaki tua itu dibuat. Jika dia juga memiliki tubuh seperti itu, tidak ada yang akan takut saat bertarung. Ayo pergi, berkemas, mereka berdua menuju kota Roge. Tiba, sarang pencuri, Chen Qingtian menendang pintu, lalu berkata, biarkan bosmu keluar, bosku berkata bahwa dia akan memilih kalian semua. Mundur, menyerah, memperlihatkan sosok Roger. Pintunya pecah, dan Roger, yang berdiri di depan pintu, tercengang. Tempat ini adalah geng terbesar di wilayah tersebut, pusat gangster terbesar di kota Roge. Para gangster yang datang ke sini tidak terkenal. Mereka melatih anak-anak dan memukuli mereka secara profesional selama 30 tahun. Roger, yang dulunya salah satu dari mereka, dilatih dan dipukuli oleh mereka. Hari ini, Roger datang lagi ke pintu, memprovokasi bos mereka. Gila untuk mati? Siapa ini, bajingan mana yang berani menghancurkan gerbangku? Mencari kematian? Bajingan, sekelompok orang keluar dari sana. 1 atau 2 orang kejam, dan Harry ada di antara mereka. Mereka melihat Roger dan Chen Qingtian, dan tanpa menunggu mereka berbicara, Chen Qingtian berbicara langsung. Hei, kalian jangan lihat, yang dibicarakan itu kamu, kata bos kami, sebaiknya kamu berlutut dan memohon ampun, dan serahkan semua uangmu, jika tidak, tidak ada di antara kalian yang akan mencoba untuk mendapatkan keluar dari rumah ini hari ini. Bosku juga berkata, kalian bajingan tidak seharusnya hidup di dunia ini. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menatap Chen Qingtian. Chen Qingtian menunjuk Roger dan berkata, ini bos saya, apa yang dia katakan tadi tidak ada hubungannya dengan saya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk mencarinya, jangan cari saya tidak bersalah. Mundur dan beri jalan, ayolah sesukamu, aku akan menonton pertunjukannya di samping saja. Bos gangster itu berwajah gelap, dia tidak menyangka bawahannya datang ke pintu untuk membuat masalah. Masih mempermalukan mereka seperti ini, berlutut dan memohon ampun, dari mana dia mendapatkan keberanian? Harry takut, jadi dia menceritakan kisah itu di telinga bosnya, dan bos itu menamparkan wajah Harry. Brengsek, kenapa kamu tidak mengatakan hal seperti ini sebelumnya? Sekarang seseorang datang ke rumahmu, di mana kamu meletakkan wajah Laozi, persetan dengannya dan bunuh dia. Di belakangnya, beberapa gangster muncul dengan membawa pisau. Beberapa orang tertawa dan berkata, baiklah, kurcaci kecil, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Hari ini, tidak ada yang bisa melindungimu. Bos sudah bicara, aku akan membunuhmu, kamu, tolong mati. Roger panik, kekuatannya meningkat pesat, tapi ada begitu banyak keluarga, orang tua itu terlalu berkulit gelap. Dia sebenarnya menipunya, dia tidak mengucapkan kata-kata itu. Dia bisa bersumpah, apa yang saya katakan bukanlah apa yang saya katakan. Apakah Anda percaya? Beberapa gangster tertawa, mereka tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu.
Bosnya marah dan ingin membunuh mereka. Itu sudah cukup. Pergilah ke neraka, anak kecil. Singkatnya, mati. Beberapa gangster ingin membunuh Roger. Niat membunuh mereka terlihat jelas. Roger tidak punya pilihan selain menghunus pedangnya. Untuk menghadapi musuh, Anda hanya bisa menjadi kejam. Jika kamu ingin membunuhku, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Zeng, bilahnya bersentuhan, dan para gangster tidak menyangka Roger akan mencegat serangan mereka. Yang mengejutkan beberapa orang, Roger justru tertawa. Dia berkata kepada beberapa orang, sejujurnya, kalian benar-benar sampah. Backhand, satu orang, satu pedang, cepat dan rapi. Tebasan yang sederhana dan langsung. Roger telah berlatih berkali-kali. Selama setahun terakhir, ribuan kayu bakar telah ditebang setiap hari. Itu hampir menjadi tindakan naluriahnya. 3 pedang terhunus. Ketiga gangster itu terjatuh dan kehilangan nafas. Berbalik dan menusuk kembali, lain jatuh. 4 gangster tumbang dalam satu gerakan. Bosnya sangat marah saat melihat ini, berikan semuanya padaku. Bunuh dia, sialan. Harry, pergilah juga dan bunuh dia. Harry tidak berani untuk tidak menaati kata-kata bosnya, jadi dia menahan diri. Kurcaci kecil, letakkan senjatamu. Mungkin bos akan mengampunimu. Roger mengabaikan kata-katanya, melambaikan tangannya, dan membunuh orang lain. Para gangster itu miskin, dan gerakan serta metode serangan mereka sangat lambat di mata Roger. Tidak ada bahaya bagi mereka yang mengayunkan pisaunya dengan santai. Gerakan Harry sama, kasar, kau juga sekarat, Harry. Muncul di telinga Harry seperti hantu, ekspresi Harry berubah setelah mendengar ini. Jangan bunuh aku, anak kecil. Tidak, Roger, jangan bunuh aku. Roger tersenyum, dan mengayunkan pedangnya ke leher Harry. Darah, cipratan, Roger, membunuh 3 orang lagi. Tubuhnya berlumuran darah, orang-orang ini semuanya sampah. Untuk membunuh mereka, Roger tidak memiliki beban psikologis. Kota Rogue, mereka sudah lama menderita. Berapa banyak anak yang disiksa oleh mereka dan dijadikan alat mencari uang. Kalian, sayang sekali untuk mati. Roger menjadi gila, ilmu pedangnya mendapatkan momentum. Bunuh seseorang, dan Roger berbeda. Matanya beralih ke bos, dan ketika Roger membunuh yang terakhir, hanya ada satu bos yang tersisa. Dia berdiri di atasnya, dan bos gangster itu merendahkan. Tamparan, sambil bertepuk tangan, dia bermain dengan selera, lumayan, kekuatanmu sangat bagus. Di luar dugaan, hanya dalam 1 tahun, kekuatanmu sudah mencapai level ini. Sepertinya tahun ini, kamu sudah berpetualang. Singkatnya, tidak, aku harus memanggilmu Roger. Apakah kamu tertarik mengikutiku untuk mendapatkan tiket besar? Kota Rogue di masa depan akan menjadi kota Rogue Anda. Bos gangster itu berhenti marah, dan semua bawahannya tewas, jadi dia merekrut Roger sebagai gantinya. Kota Rogue sangat besar sehingga dia tidak bisa memakan semuanya sendirian. Dengan adanya preman seperti Roger, dia menikmatinya. Bagaimana pendapatmu, Roger? Bos gangster itu bertekad Roger. Ketika orang miskin tiba-tiba punya kekuasaan, apa yang ingin dia lakukan? Tentu saja, kenikmatan, dia akan mendapatkan semua yang dia iri sebelumnya. Hari ini, gangster itu merayu Roger dengan ini. Hak, uang, kecantikan, apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikanmu. Selama kota Rogue memilikinya, aku bisa mengambilkannya untukmu. Dia terus merayu. Kekuatan Roger mengancamnya. Lebih baik menambah 1 teman daripada menambah 1 lawan. Roger bergerak maju dengan pedang di tangan, dan dia mendekati bos gangster itu selangkah demi selangkah. Apa yang kamu katakan? Aku membunuhmu, bukankah itu milikku? Bos gangster itu berkata dengan dingin, itu tidak bisa ditawar, apakah kamu akan membunuhku? Dia berhenti berpura-pura, melepaskan pakaiannya, dia menunjukkan dirinya yang tak terkalahkan. Dia juga seorang pendekar pedang. Saat itu, dia berada di posisi yang sama dengan Roger. Saya tidak tahu apakah Anda pandai ilmu pedang, atau saya lebih baik. Pendekar pedang ganda Kakarit, dia, 2 pisau. Ilmu pedang ganda yang diproklamirkan sendiri. Roger berkata dengan ringan, 1 pisau, Roger. Setelah keduanya memperkenalkan diri, mereka langsung memulai. Kakarit dengan 2 pisau, serangannya cukup spesial,
ini pertama kalinya Roger menghadapi lawan seperti ini. Karena tertekan pada awalnya, Kakarit tertawa terbahak-bahak, "Haha, Roger, kamu tidak lebih dari itu." Kakarit yang tertekan, dia menikmati kesenangan itu. "Anda mundur, saya menekan Anda. Tidak ada cara untuk melawan. Kamu, itu saja." Roger berjuang, dan Kakarit bergerak lebih cepat dari yang lain, bahkan lebih cepat dari Roger. Kekuatannya juga di atas Roger, dan kelebihannya semua di atas Roger. Ini adalah lawan yang bagus, ya, akhirnya ada lawan yang patut diwaspadai. Chen Qingtian menonton pertunjukan itu dengan sangat antusias, tidak ada satupun gangster di depannya yang berguna. Ini bukan lonjakan, atau lonjakan. Untungnya, bos gangster Kakarit adalah seorang pendekar pedang, dan dia adalah lawan Roger. Hanya ketika ada tekanan barulah ada motivasi untuk maju. Dua sosok dalam bayangan pedang dan pedang bergerak cepat, dan cahaya pedang yang tajam memotong sinar matahari. Kakarit berkeliaran di sekitar Roger, dan dia menemukan kelemahan Roger. Kecepatan, dia memiliki keunggulan dalam kecepatan, menggunakan kecepatan untuk menarik Roger. Dari segi kekuatan, Roger sedikit kalah, tapi tidak apa-apa. Kedua pedang Kakarite saling menyerang, dan ritme satu sama lain berada di bawah kendali Kakarite. Dia adalah jalan yang liar. Basis budidaya ilmu pedang juga didasarkan pada pengalamannya selama bertahun-tahun, yang berbeda dengan pelatihan ilmu pedang konvensional. Keterampilannya, pengalamannya, semuanya diasah untuk membunuh orang. Kakarit yang tidak mendapat bimbingan dari guru ternama, hingga saat ini berkultivasi dengan mengandalkan semangatnya sendiri. Dia cemburu pada Roger, 1 tahun sebanding dengan lebih dari 10 tahun kerja kerasnya. "Roger, kamu hanya beruntung. Kamu tidak bertemu guru yang baik. Kamu lebih buruk dariku dalam hidup ini. Tanpa dia, kamu akan selalu menjadi tikus kecil di sudut gelap kota Roge, bukan apa-apa." Wah, dia akan menyukaimu. Semakin dia bertarung, semakin dia merasa kesal. "Mengapa? Apa yang Anda miliki yang patut mendapat perhatian Chen Qingtian? Dibandingkan dengan apa? Roger tidak ada bandingannya dengan dia, tapi kenapa saya tidak diunggulkan? Jika aku bertemu dengannya beberapa tahun sebelumnya, aku akan lebih kuat darimu. Mungkin aku sudah berada di dunia baru sekarang. Roger, keberadaanmu menghalangiku." Kakarit memperhatikan bahwa Chen Qingtian tidak melakukan tembakan, dia sedang melatih Roger. "Dan saya sendiri, adalah batu loncatan Roger." Kakarit tidak rujuk, "Kenapa? Bunuh kamu? Dia akan menatapku dengan kagum. Saat kamu mati, dia akan mengajariku. Ilmu pedang semuanya dipelajari dari satu sekolah. Tidak ada yang akan mengajarimu secara cuma-cuma, dan tidak ada yang akan mengajarimu segalanya." Roger tahu Kakarit mengatakan yang sebenarnya, dan tidak ada gejolak di hatinya. "Yang membuat Anda iri adalah urusan Anda. Aku hanya perlu melakukan pekerjaanku. Tidak mungkin membunuhku." Roger juga menemukan kelemahan Kakarit. Dia sedang menyelidiki, tapi dia belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Hari ini, Kakarit tidak membutuhkannya. Tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk membantu. "Roger, inilah waktunya untuk menghabisinya. Ini sudah larut, saatnya mengakhirimu." Begitu Roger mengatakan ini, Kakarit sangat marah. "HMPH, jangan malu dengan kata-kata besarmu, nak. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan apa yang disebut gaya dua pedang yang sebenarnya." Kakarit berjongkok sambil memegang dua pisau di depannya. Ia membuat postur menerkam harimau, dan di belakangnya tampak ada harimau yang mengaum. Momentumnya akan datang. Dua pedang, serangan harimau. Jurus pamungkasnya adalah serangan harimau, serangan terkuat milik Kakarit. Dia putus asa. Roger memegang pisau di punggungnya, matanya tertuju pada Kakarit. "Cari kelemahannya, ketemu, kamu mati, Kakarit. Angkat tanganmu dan tarik pisaunya." Pisaunya menembus kekosongan. Pedang lambat itu tiba-tiba melewati serangan harimau Kakarit, dan gaya dua pedang itu tampak begitu konyol di depan pedang Roger. Bagaimana ini mungkin? Tubuh Kakarit terjatuh dengan bunyi gedebuk, dan lehernya robek. Darah mengalir deras, dia berbaring di tanah, mengertakkan gigi dan berdiri. Dengan tangan kanannya menutupi lehernya, darah tidak bisa berhenti mengalir. Dia batuk darah dan menatap Roger. "Apa nama trik ini?" Sebelum meninggal, dia ingin mengetahui nama jurus ini. Harimau berkibar,
di luar dugaan begitu rentan, ini sangat mengejutkannya. Pisau biasa, jurus Roger memang merupakan serangan biasa, bukan jurus unik. Itu bercampur dengan pemahaman saya sendiri, pemahaman baru tentang ilmu pedang. Pemahaman yang didapatnya dari Chen Qingtian memberinya pedang ini. Berjuang adalah cara tercepat untuk berkembang. Benar saja, Roger menguasai trik yang telah dipelajarinya. Pisaunya sangat bagus. Chen Qingtian terkejut. Dia mengira Roger akan melalui pertarungan yang sulit, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dengan mudah membunuh Kakarit. Engah, Kakarit tidak tahan dengan rangsangan itu, dan berteriak ke langit. Darah di leher menyembur ke langit. Dia berlutut di tanah, sekarat karena penyesalan. Papa, ya, nak, kamu baik-baik saja. Chen Qingtian tidak pelit dengan pujian, dan Roger menyelesaikan tugasnya. Dia melakukannya, dan semua gangster dibantai olehnya. Chen Qingtian tidak memiliki belas kasihan terhadap para gangster yang mati. Mereka masih hidup dan merupakan bencana terbesar. Roge akan relatif tenang tanpa mereka, dan sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Ayo pergi, seseorang akan datang. Roger menyeka pedangnya, dia mengikuti jejak Chen Qingtian. Begitu keduanya pergi, sekelompok angkatan laut bergegas mengikuti mereka. Mereka ketakutan dengan pemandangan di depan mereka, organisasi gangster terbesar di kota Roge dibantai hingga tewas hanya dalam 1 jam. Semua gangster di rumah itu tewas, dan tidak ada yang selamat. Ada darah di mana-mana, dan mereka semua mati dengan cara yang sama, dibunuh dengan pisau. Siapa yang melakukannya? Siapa yang punya begitu banyak energi? Cari tahu, orang berbahaya seperti itu tidak bisa tinggal di kota Roge. Temukan pembunuhnya secepat mungkin. Kota Roge tidak bisa dikacaukan. Ya, para prajurit mematuhi perintah atasan mereka, dan mereka berangkat mencari pembunuhnya. Dan pemimpin angkatan laut memasuki organisasi gangster. Dia sedang mencari-cari sesuatu, tetapi dia tidak dapat menemukannya setelah lama mencari. Uang, semuanya hilang, dibawa pergi, tidak ada yang tersisa untuknya. Sial, uang Laozi, jangan biarkan Laozi mengetahui siapa yang mengambil uang Laozi. Laozi akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Mereka adalah bangsanya, meski mereka pang, mereka tetap mengikuti perintahnya. Uang, dia mempercayakan gangster untuk mendapatkan uang. Kota Roge adalah kotanya sendiri. Roge, sekarang, seorang master telah menyelinap ke kota Roge, dan dia harus ditemukan dan dibunuh. Beberapa rahasianya ada di tangannya, dan dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Karena kamu telah mengambil semua informasinya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Angkat tangan, pesan, para prajurit masuk, dan dia memerintahkan, temukan pembunuhnya, terlepas dari hidup atau mati. Siapapun yang membunuh pembunuhnya akan dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi. Ya, dia menambahkan, pembunuhnya harus ditemukan dalam waktu 3 hari. Jika tidak, Anda harus pulang dan menanam ubi jalar. Ya, para prajurit tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dikatakan atasan mereka. Pembunuhnya sudah kembali ke kediamannya. Chen Qingtian bertanya pada Roger, bagaimana perasaanmu? Roger berjongkok di tanah, merasa tidak nyaman untuk waktu yang lama. Membunuh orang itu mati rasa. Setelah membunuh begitu banyak orang, reaksi Roger baru muncul sekarang. Sebelumnya dia menahan diri. Bagaimanapun, dia masih anak-anak. Anak-anak yang belum dewasa tentu akan merasa tidak nyaman ketika menghadapi adegan berdarah. Bagus, Roger tersenyum pucat, dan dia menyeka air liur dari sudut mulutnya. Dao Feng meminum darah dan menjadi semakin ganas. Roger berkata, kami membunuh begitu banyak orang, kami akan ditangkap oleh angkatan laut. Marinir berkolusi dengan mereka. Jika kita menghancurkan sarang gangster, itu berarti menghancurkan cara marinir menghasilkan banyak uang. Terlebih lagi, bukti mereka ada di sini bersama kita. Mereka akan menemukan kita dengan cara apapun. Pejabat dan pengusaha berkolusi, dan jika ingin memadukan hitam dan putih, mereka harus berhubungan dengan orang kulit putih. Kakarite dan yang lainnya dapat terus beroperasi di kota Roge, berkat masyarakat Merin. Apakah kamu takut, ditatap oleh mata Chen Qingtian? Roger tidak akan menjadi pengecut. Hehe, aku takut. Bagaimana Laozi bisa takut? Sejak aku membunuh seseorang, aku sudah tahu akhir hari ini. Aku takut kamu, Pak Tua, akan dicari.
Chen Qingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan diinginkan. Kamu membunuhnya, dan jika kamu ingin diinginkan, kamu diinginkan. Selain itu, kami memberantas kejahatan, bukan membunuh orang tanpa alasan. Yang dibunuh adalah gangster, bukan marinir dan rakyat biasa. Merin sudah menemukan hasilnya, mereka tidak akan menyebutkannya secara sembarangan. Selain itu, marinir di kota Roge berada di belakang layar, dan mereka tidak ingin hal-hal terungkap. Solusi internal, bunuh Roger dan keduanya secara diam-diam, lalu cari seseorang untuk menggantikan Kakarit, semuanya beres. Bukankah normal jika beberapa orang mati di laut? Sekarang kamu harus khawatir tentang angkatan laut, mereka akan segera menemukanmu. Nak, akan ada pertempuran sengit yang menunggu, kamu harus berhati-hati." Chen Qingtian tersenyum dan berkata, dia mendengar suara itu. Marinir telah tiba di dekatnya, mereka mengunci siapa pembunuhnya dan mengepung rumah. Selangkah demi selangkah mendekati ke atas, mereka ingin menangkap penyu di dalam guci. Roger keluar untuk melihat, benar saja, ada tanda-tanda angkatan laut di mana-mana. Keduanya dikepung, apa yang harus dilakukan, Pak Tua? Angkatan laut punya senjata. Tidak takut dengan pedang, Roger takut dengan senjata. Tubuhnya adalah tubuh yang fana, dan peluru dapat menembus tubuhnya. Chen Qingtian mengupil dan berkata, itu hanya pistol, kebal terhadap kematian. Roger, kebal terhadap kematian, kamu bisa membunuhku. Ya, kamu orang tua yang jahat, sangat buruk, tunggu sebentar, kamu harus hati-hati, nak. Dalam 1/4 jam, mereka dikelilingi, Merin telah menutup lingkungan sekitar mereka untuk memastikan tidak ada satupun nyamuk yang bisa terbang masuk. Letnan Marinir Kali mengangkat tangannya, dan para prajurit berhenti. Dia berteriak keras, orang-orang di dalam dengarkan, kamu dikepung. Sekarang, segera, hentikan perlawanan. Letakkan senjatamu dan keluarlah dengan tangan di atas kepala. Pembunuhanmu telah terungkap, cepat keluar. Jangan tunggu kami melakukannya, kalau saatnya tiba, sanak saudara akan menangis. Berteriaklah, langkah pertama adalah melawan perang psikologis. Roger menoleh ke dalam, Chen Qingtian tersenyum dan berkata, marinir ini tidak buruk, dia adalah negosiator yang baik. Lumayan, dia adalah Kali, penguasa kota Roge. Alasan mengapa kota Roge seperti sekarang ini adalah karena dia. Pria ini menjadi pejabat demi uang dan wanita cantik. Nikmati sendiri, dan dia tidak akan peduli dengan apa yang dilakukan orang lain. Pembunuhan hitam dan putih, siapapun yang melakukan bisnis di kota Roge harus melalui tangannya. Aku akan memberimu waktu untuk berpikir, sebaiknya kau menyerah. Kamu tidak punya ruang untuk melawan, kamu harus tegas jika menolak, dan bersikap lunak jika mengaku. Menyerahkan dirimu adalah satu-satunya pilihanmu, jangan tunda masa depanmu sendiri. Carly terus berteriak. Dia memberi isyarat kepada para prajurit untuk bergerak maju, mendekat perlahan. Sambil memegang senjatanya, para prajurit pemberani mendekat selangkah demi selangkah. Roger melihat angkatan laut mendekat, dia bertanya dengan cemas, apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa kulakukan? Keluar, dan aku tidak bisa kabur, jadi aku hanya bisa bertarung. Roger berkata dengan gembira, kita berdua bersama, mereka jelas bukan lawan kita. Orang tua, jika waktunya tiba, urus Kali dan serahkan sisanya padaku. Keduanya bertarung bersama, tidak peduli berapa banyak marinir yang ada, mereka bukanlah tandingan mereka. Kekuatan lelaki tua itu sangat kuat, Roger mengetahuinya dengan baik. Chen Qingtian menolak, tidak, nak, kamu yang menyebabkan masalah ini, dan kamu harus menyelesaikannya. Jangan takut, aku akan melindungimu di belakangmu. Ayo, aku akan mengajakmu keluar. Roger hendak melawan, dia tidak ingin keluar sendirian. Akan mati, ayo, lepas landas, tidak, Roger berjuang keras, tapi dia bukan tandingan Chen Qingtian. Diangkat dan dibuang, marinir yang menyerang di luar menghentikan langkah mereka dan mengangkat senjata untuk membidik Roger yang tiba-tiba muncul. Kali menekan tangannya, dan para prajurit mundur, senjata mereka masih mengarah ke Roger. Nak, keluarkan, serahkan, dan lepaskan kamu. Roger menyangkal, apa, saya tidak mengambilnya. Dia telah membunuh orang dan tidak mengambil apapun. Mata Kali tajam, dan sikapnya menjadi dingin. Kamu harus memikirkannya sebelum mengatakannya, nak, kesabaranku terbatas.
Aku akan mengatakannya lagi. Serahkan semuanya dan memberimu cara mati yang layak. Jika tidak, Roger masih tertegun. Tapi segera, dia mengerti. Orang tua itu mengambil barang-barang mereka. Sial, bajingan itu tidak memberitahunya. Aku makan sendirian, berkat kerja keras dan perjuanganku, aku berani membuatkan gaun pengantin untuknya. Masalahnya bukan pada saya, tetapi pada orang tua di dalam. Roger, khianati Chen Qingtian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Chen Qingtian di rumah sangat marah, jadi dia keluar. Dengan sombong, berdiri di samping Roger, Chen Qingtian berkata, "Aku berkata, kamu sampah, apapun yang kamu lihat, itu kamu. Kata anakku, kalian semua sampah." Dia juga mengatakan bahwa kamu, babi besar yang gemuk, tidak berguna, yang paling sampah dari semuanya. Semakin banyak Roger mendengarkan, semakin keterlaluan jadinya. Kenapa ada perasaan merinding di belakang? Para prajurit ingin memakan Roger. Kali benci orang memanggilnya babi besar yang gendut. Dia gemuk, tapi dia bukan babi besar yang gemuk. Katakan lagi, nak, Roger menggigil. Dia berkata dengan lemah, "Saya tidak mengatakannya, dia yang mengatakannya." Kali tidak mempercayai perkataan Roger. Perkataan seperti itu tidak bisa diucapkan oleh seorang paman. Soalnya, orang itu anggun dan lembut, bagaimana mereka bisa mengatakan hal seperti itu? Anakku juga bilang dia tidak bisa memberikan barangmu. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh dia. Chen Qingtian terus melontarkan kebencian. Anakku yang paling kuat, dia tidak takut pada apapun. Roger ingin menutup mulut Chen Qingtian, tapi dibuang olehnya. Dia bilang dia akan memberimu dua pilihan. Kamu memukulnya sampai mati, atau kamu dipukuli sampai mati olehnya. Oke, saya sudah selesai menceritakan kembali. Jika Anda memiliki ketidakpuasan, Anda dapat menemukannya, bukan saya. Selamat tinggal kalian semua, selesaikan semuanya dan pergilah. Pergerakannya terlalu cepat, dan para prajurit tidak dapat menemukan bayangan Chen Qingtian. Di tempat yang sama, Roger ditinggal sendirian. Dia ingin pergi, tapi tidak bisa. Semua orang menatapnya, ingin membunuhnya. Kali sangat marah. "Wah, kamu sendiri yang mencari kematian? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan ketika kamu masuk neraka. Angkat tanganmu, unggul, bunuh dia." Singkatnya, semua tentara mengangkat senjatanya. Tembakan, papa ayah, peluru ditembakkan dengan cepat, dan Roger menggigit peluru tersebut dan menyerang. Berdiri di kejauhan hanya akan dijadikan target. Mereka tidak berani menembak ketika sudah dekat. Satu pisau, lalu bagaimana dengan Merin? Roger masih membunuh, ayunkan pisau dan bunuh. Mereka juga orang jahat. Tapi Roger menghadapi Merin, bukan gangsternya. Mereka terlatih dan tahu bagaimana menggunakan kelebihan mereka untuk bertarung. Sekelompok orang membentuk lingkaran pengepungan. Kompres ruang Roger agar dia tidak dapat menggunakannya semaksimal mungkin.